Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Ida, NIM 0704 Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Di sini saya memaparkan sebuah PPT dalam bentuk video untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu oleh Ibu Syukriya MSc. Adapun judul proposal penelitian saya yaitu perbandingan pemberian pupuk NPK dan juga urea terhadap produksi tanaman mentimun atau dengan nama latin Cucumis sativus L. Pada bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Latar belakang. Seluruh masyarakat mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan sayur. Nah, salah satu contohnya adalah mentimun. Tanaman mentimun memiliki daya untuk beradaptasi yang lumayan tinggi terhadap lingkungan. Tidak terlalu memerlukan perawatan yang khusus dan juga tidak terlalu membutuhkan banyak tempat hidup. Dikarenakan tumbuhan mentimun ini tumbuh dengan sistem menjalar dan tanaman ini umumnya dibudidayakan pada lahan yang terbuka. Nah, untuk memenuhi kebutuhan produksi yang memuaskan, kita harus memperhatikan unsur hara yang terkandung pada tanah tersebut. Nah, misalnya saja terdapat kekurangan unsur hara, maka kita menggunakan pupuk untuk pelengkap ataupun pengganti dari unsur hara tersebut. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh pupuk NPK terhadap timun dan bagaimana pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan pada timun. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini saya lakukan dengan bermaksud ataupun bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPK terhadap mentimun dan juga mengetahui bagaimana pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan mentimun. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh pupuk NPK dan juga urea terhadap pertumbuhan tanaman mentimun ataupun dengan nama latin Cucumis sativus L. Lalu memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pertumbuhan. Selanjutnya melatih kemampuan penulis untuk memecahkan suatu masalah dan menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah. Bab 2. Tinjauan pustaka. Mentimun merupakan tanaman yang tumbuhnya sangat fleksibel karena bisa tumbuh dengan baik pada daratan tinggi maupun daratan rendah. Mentimun juga bisa tumbuh dan beradaptasi hampir di semua jenis tanah. Mentimun merupakan tanaman yang menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi, baik dia belum diolah ataupun belum dimasak, dan juga bisa diolah. Nah, tidak hanya untuk makanan, mentimun juga sering dimanfaatkan pada produk-produk kecantikan. Pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang mengandung unsur N, P, dan K sekaligus, yang sangat diperlukan oleh tanaman. Nah, fungsi dari N yaitu untuk pertumbuhan pada daun dan meningkatkan kadar protein. Lalu ada unsur P yaitu proses pembuahan, mempercepat perkembangan akar dan menambah kekebalan terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya adalah fungsi K yaitu sebagai perkembangan akar, biji lebih berisi dan pembentukan karbohidrat serta protein. Selanjutnya kita memasuki bab 3. Pada bab 3 terdapat 4 poin. Yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga rancangan percobaan, dan yang keempat adalah analisis data. Waktu dan tempat. Adapun waktu kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan mulai tanggal 25 April 2021 sampai 8 Juni 2021 atau selama 45 hari. Sedangkan tempat dilakukan pada area kosong di depan rumah menggunakan polybag, di mana lahan berada dengan kelembapan udara yang tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas dan sangat cukup dengan sinar matahari. Alat yang peneliti gunakan yaitu penggaris, meteran kain, alat tulis, buku pembanding, gunting, parang, tali, plastik es, hektar, kertas HPS, dan juga polybag. Dan bahan yang digunakan adalah biji mentimun, pupuk NPK, pupuk urea,
air secukupnya, dan juga racun hama. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok atau disebut dengan RAK, di mana penelitian ini disusun secara 2 faktorial perlakuan dan juga diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan pertama yaitu menggunakan pupuk NPK dan perlakuan yang kedua menggunakan pupuk urea. Nah, saya di sini menyimbolkan pupuk NPK dengan P dan juga pupuk urea dengan U. Sehingga setiap masing-masing pupuk mendapatkan 3 perlakuan, sehingga terdapat P1, P2, P3 dan juga U1, U2 dan U3. Selanjutnya analisis data. Sudah sangat jelas saya paparkan pada PPT bahwasanya terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pupuk NPK dan juga pupuk urea, di mana terdapat perbedaan antara panjang tanaman, jumlah daun, dan juga jumlah buah. Nah, yang paling unggul adalah pupuk urea dengan dosis 2,5 gram, di mana panjang tanamannya mencapai 130 cm, jumlah daunnya mencapai 25 helai, dan juga jumlah buahnya terdapat 7 buah. Dan saya temukan pada lapangan bahwasannya daun yang diberi pupuk urea itu daunnya berwarna hijau tua, sedangkan pada daun yang diberi oleh pupuk NPK berwarna hijau muda. Demikianlah pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.